Masa muda adalah sebuah periode emas yang dialami setiap manusia ketika mereka menginjak pubertas. Di periode ini, manusia berada di tingkat kepercayaan diri yang tinggi, semangat yang berapi-api, dan jiwa penuh gairah, di mana mereka punya keinginan yang kuat untuk melakukan banyak hal, seakan hari esok tidak pernah datang. Masa di mana kalian pertama kali jatuh cinta dan sakit hati, pertama kali melakukan perjalanan tanpa tujuan dengan orang terdekat, dan pertama kali melihat hal-hal baru yang tidak pernah kalian ketahui sebelumnya. Di sisi lain, masa tersebut juga melahirkan banyak emosi baru yang mungkin sangat asing bagi mereka. Mereka mengalami pubertas yang dimana mereka akan memberontak dan membangkang. Mereka akan sulit memutuskan sesuatu yang bahkan berada di jangkauan mereka, dan mereka juga labil. Labil adalah sebuah kondisi di mana seseorang memutuskan A dan di lain waktu mereka akan memilih B. Tidak heran mengapa orang-orang selalu mengaitkannya dengan remaja. Hal tersebut sudah sangat wajar mengingat faktor penyebab seseorang mengalami labil adalah karena gangguan psikologis, faktor lingkungan, perubahan hormon, dan stres berlebih, yang dimana semua remaja pasti akan mengalami itu semua. Sama halnya dengan setangkai bunga yang akan layu, masa muda juga akan habis jika sudah waktunya. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan penuh semangat seperti saat kita muda. Dan gua rasa Tamaki Mari juga berpikiran hal yang sama. Ia menemukan sebuah buku yang ia tulis saat kecil. Buku tersebut berisikan banyak hal yang ingin ia lakukan ketika ia sudah masuk SMA. Ia ingin merasakan masa muda yang berkesan dalam hidupnya. Tapi sayangnya masa muda yang ia dambakan tidak akan pernah terwujud. Dia memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan ke beberapa kota di Jepang. Namun setiap ia ingin melakukannya, ia selalu takut dan berakhir mengasingkan dirinya dan lebih memilih hidup nyaman dengan kehidupannya saat ini. Sampai pada waktunya ia bertemu dengan Shirase, seorang siswi penyendiri yang selalu dianggap eksentrik oleh semua orang karena impian anehnya untuk pergi ke Antartika. Mari sangat kagum dengan sosok Shirase, sosok yang tidak mempedulikan apa yang orang lain katakan dan akan membuktikannya secara nyata kepada mereka semua. Hal tersebut menggerakkan hati Mari untuk ikut membantunya dalam perjalanan ke Antartika, dan juga ingin mewujudkan masa mudanya dengan pergi ke tempat yang jauh. Dan dari sini gua sadar Shirase lah yang menjadi penggerak ceritanya dan dialah karakter utamanya. Secara perlahan, dua anggota lainnya akan dipertemukan dengan kekurangan yang sama. Mereka semua bukanlah dari golongan orang yang berada di puncak kehidupan sosial. Mereka hanyalah orang-orang yang masih belajar untuk menjalin pertemanan. Semua karakternya berhasil menyalurkan pesan kepada penontonnya, mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu takut memulai sesuatu, karena pikiran kita sendirilah yang menciptakan ketakutan tersebut. Kita juga tidak perlu memikirkan opini yang orang lain buat terhadap impian kita. Mereka beropini buruk karena mereka pikir impian kita itu terlalu besar sehingga khawatir jika kita akan berhasil. Semua karakternya dibangun dengan matang. Awalnya gua menganggap semua hal terasa sangat berlebihan, tapi pada akhirnya gua sadar ternyata gua hanya belum pernah mengalami momen seperti itu di dalam hidup gua. Pertemanan mereka bahkan sampai membuat gua iri. Mereka menghargai dan menjaga satu sama lain, memperlihatkan bagaimana rasanya memiliki sebuah teman. Setelah bertahun-tahun menjadi wibu, cerita Joshi Kousei Journey seperti ini adalah tipe cerita yang lebih gua sukai ketimbang cerita gelut. Gua sudah tahu suatu anime akan bagus jika isinya para cewek-cewek yang punya hasrat dan tujuan yang besar. Contohnya seperti Euphonium, K-On, Bocchi the Rock, GBC, dan masih banyak lagi. Mereka benar-benar mengajarkan banyak hal kepada penontonnya. Animenya benar-benar layak untuk diberikan rating 10 dari 10. Visualnya yang indah dan konsisten. OST-nya gak ada satupun yang jelek dan sangat cocok dengan ceritanya. Apalagi endingnya benar-benar puas dan bahkan sampai bikin gua nangis dan merinding. Oke, mungkin sampai sini aja videonya, dan gua mau bilang sorry kalau ada salah kata dan tata bahasa gua yang mungkin aneh, karena gua juga baru memulai menjadi content creator di YouTube. Dan buat kalian yang sudah nonton anime ini, coba kasih deh pendapat kalian di kolom komentar.